Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, teman-teman. Ini adalah praktikum terakhir EMK. Sebelumnya, mungkin mohon maaf kalau dua praktikum terakhir ini kami pakai video terlebih dahulu karena memang banyak kendala dari teman-teman angkatan 2020 terkait penggantian jadwal maupun kami sendiri yang belum tentu bisa mengganti jadwalnya. Nah, ini adalah praktikum terakhir, tidak ada materi baru, cuman teman-teman akan ada tugas project. Buat tugas projectnya boleh dijelasin mungkin kan? Oke, untuk tugas proyeknya di atas itu ada kasus ya, bisa dibaca sendiri, itu tentang thrift shop online. Ya pokoknya itu bisa itulah transaksi jual beli yang eh, apa namanya seperti gadai gitu ya, apa sih namanya? Thrifting. Nah, Pakaian ya. kemudian ya secara online ya kurang lebih kayak gitu. Terus untuk petunjuknya udah dijelaskan di situ ada login-nya sebagai halaman utama. Jadi nanti homepage-nya itu langsung ke login. Nah, terus habis itu ada interaksi produk dalam lelang. Jadi ada interaksinya, si pengguna tuh bisa eh, melihat tampilan barang yang sedang dilelang pada jam itu dan harga minimum yang ditawarkan. Jadi biasanya kan memang lelang kan ada minimumnya dulu, terus naik, 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 dan gitulah. Terus habis itu juga ada page buat interaksi pengguna dengan penjual. Itu untuk mengajukan tawarannya. Jadi kita kalau mau nawar itu ada page-nya lagi. Terus setelah itu ada juga desain untuk pengumuman pemenang lelang. Jadi kalau penawarannya tertinggi berarti dia yang menang. Terus habis itu ada pembayarannya. Kalau dia menang pasti dibayar dong. Nah itu misal bayarannya pakai kartu ATM apa atau Mastercard atau gimana ya itu terserah lah nanti bentuknya kayak gimana di sini. Terus terdiri dari dua mahasiswa satu kelompok. Kemudian Mironya itu harus pakai Google account. Terus yang temannya itu di invite tim kolaborator. Asisten juga ya? Iya, asisten. Ya uh, asistennya Sebenarnya nggak harus kolaborator sih. ya Bisa di view invite aja nggak apa-apa sih. view. Ya tapi kalau yang temannya di kolaborator jadi kita bisa tahu siapa aja nih. Terus setelah itu judulnya juga diubah ya. Itu misal kayak my first board ini nanti diganti sama nim 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 anaknya aja ya. Hmm, ya nama nim boleh lah, apapun lah. Yang penting, Ya itu. kalau bisa desain juga sesuai Nah ya. sama laporannya. Nah kemudian kalau kita ke bawah lagi, di sini untuk penilaiannya yang user sorry untuk task flow-nya itu 50 atau separuhnya untuk 5 task untuk 5 user flow. Jadi minimal eh, kalau kalian dapat nilai 50 maksimal itu harus ada 5 user flow-nya. Task flow-nya, Ini sorry. tes flow ya sebenarnya agak membingungkan. Ya, task flow aja kayak yang praktikum sebelumnya tuh. Setelah itu untuk nilai setengahnya lagi untuk 50 ya sisanya yaitu membuat 5 wireframe. Jadi nanti desain-desainnya di wireframe habis ini kemana terus setelah itu dikasih penjelasan setiap task flow-nya dan setiap wireframe-nya. Terus yang terakhir di share Miro-nya tadi ya ke asisten dengan cara dikasih view-nya aja. Oke, mau nambahin lagi mungkin buat teman-teman yang nggak tahu thrift shop. Thrift itu biasanya hubungannya sama pakaian. Ya, kalau kita lihat di sini, nah ya biasanya hubungannya sama pakaian ya. Baju bekas juga bisa.
celana, Yoi. apapun. Intinya pakaian. Nah, ini modelnya nanti adalah dilelang. Nah, ini thrift shop secara online, kemudian nanti modelnya ada dilelang. Nggak seperti Shopee atau Tokopedia yang harganya udah fix, mungkin bisa dinego, nggak Iya. seperti itu caranya. Tapi ini caranya adalah dilelang. Mm-mm. Kemudian ini ada 5 desain tadi yang teman-teman harus buat yang mewakili wireframe. Wireframe-nya masuk ke medium wireframe ya. Jadi kemarin kita bahas ada 3 wireframe, low, medium, dan high. Kalau low itu dia dari kertas, cuman sketsa dari kertas. Kalau wireframe berarti yang medium itu dia udah dari kertas tadi dibawa ke desktop atau komputer atau laptop, apapun itu, yang mana nanti hasil Mm-mm. sketsanya itu ditransferkan ke device. Tapi tidak secara full atau UI UX langsung, jadinya nggak secara final. Nah, jadi yang di sini dipakai nanti adalah yang medium wireframe, yang masih menggunakan dummy foto, dummy text, dan sebagainya. Mm. Kemudian ini yang Intinya nanti di digital lah. digital. Yang dikumpulkan nanti adalah PDF-nya, PDF lewat Google Form aja. Ini untuk kelas A1 dan A2 ya, yang mengalami kendala jadwal. Kelas A1 dan A2 kumpulkan di Google Form masing-masing kelas sendiri dan dikumpulkan di A2 semua ya. Nanti bingung. Nah, kemudian kemarin banyak kendala, terutama masalah ekspor dari teman-teman. Sekarang kita masuk aja ke Miro-nya. Mungkin ini mempraktekkan sedikit ya. Ini bisa aku hapus dulu. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan sudah membuat sebuah screen di sini ada show device ya. Kemudian teman-teman mau ekspor, memang HP ini nggak akan kelihatan. Nah, ini aku ekspor. Nah, HP ini nggak akan kelihatan. Tapi yang kelihatan hanya frame-nya saja. Jadi ini kepotong. Kalau teman-teman bisa lihat di sini dia akan kepotong objeknya sampai ke bawah. Nah, sekarang gimana caranya memperpanjang? Kalau misalnya kemarin aku bilang kan scroll ya. Misalkan HP ini mau di-scroll terus dibuat panjang. Nah, kalau kita gedein di sini, ini kan nggak bisa, nggak ada pilihannya. Jadi dia nggak bisa diperpanjang secara vertikal. Dia juga harus mengikuti lebarnya juga. Jadi ya di sini, jadi rasionya nggak tepat kalau boleh aku bilang. Nah, jadi di sini caranya adalah kita pakai akal-akalan aja ya. Kalian buat frame baru, new frame, custom misalnya. Nah, di sini sudah ada frame baru. Kita masukin. Mungkin boleh dipasin sama HP-nya. Ya, sekiranya segini lah ya. Nah, ini frame barunya. Kemudian apa ini? Ini bisa long press to unlock. Bisa kita hapus dulu. Nah, kemudian di sini kita copy semua nih. Yang ada di dalam screen ini kita copy semua. Kita masukkan ke dalam frame kedua. Ya. Nah, ini sama kasusnya kalau teman-teman export as image. Yang diekspor nanti hanya yang ada di dalam frame aja. Objek yang di dalam frame. Export. Sama ya hasilnya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya mungkin teman-teman nggak puas nih. Teman-teman mau bikin mau ekspor untuk yang di luarnya juga. Nah, sekarang kalau misalnya frame-nya aku giniin, aku buat gini ya. Nah, sekarang misalnya ini aku ekspor. Aku ekspor. Nah, ini kan kita nggak tahu ya bordernya di mana ya. Ini pun dikira-kira doang bordernya di sini. Ini kan agak nggak jelas ya, mobilenya gimana. Nah, salah satu triknya adalah teman-teman bikin shape baru. Jadi frame-nya biarkan aja gini. Misalkan di bagian bawah nih mau tak tambahin apa
tak tambahin satu gambar lagi ya. Misalnya satu gambar ini tak tambahin di bawahnya. Uh, ya misalnya gini, new book. Nah, teman-teman bikin shape dulu. Jadi bikin border yang mewakili HP. Yang mewakili lebarnya HP. Kalau panjangnya HP sih bodo amat, tapi untuk lebarnya itu biasanya kan harus fix. Untuk panjangnya ini hanya mewakili scroll. Kalau teman-teman nge-scroll di HP. Kita bikin shape yang sekiranya pas. Atau gini aja deh, daripada ribet. Ini aku balikan dulu ke frame awal. Nah, segini. Terusnya ya, frame ini aku panjangin dulu ke bawah. Ini aku copy, taruh tengah. Ya. Ya, misalnya gini ya. Ini aku asal aja ya, untuk ilustrasinya. Nah, ini kan nggak mungkin ya HP sepanjang ini kan. Nggak akan ada. Cuman ini hanya mewakili scroll. Nah, sekarang gimana caranya biar nge-export yang ini juga? Ini tak tarik ke bagian sebelah kanan. Terus kita ambil shape. Ingat tadi ketika apa namanya? Bentar. Kok nggak bisa ngeliat list download. Nah, ketika kalau tak panjangin tanpa ada bordernya, kita nggak tahu nih batas HP-nya yang mana. Nah, sekarang kita mau bikin batas HP-nya. Shape, rectangle. Ya, ini mungkin tak gini dulu. Rectangle, kita bikin shape-nya segini. Pasin sama frame-nya mungkin. Nah, terus rectangle ini kita kasih, kok bisa ke atas tiba-tiba. Kita kasih format. Ininya transparan, fill-nya, bordernya kasih thickness-nya bolehlah tipis aja. Nah, terus jangan lupa dibuat bring to front. Bring to front. Nah, setelah gini, frame-nya boleh teman-teman gedein. Nah, gini ya, frame-nya bisa digedein. Ini aku hapus dulu aja. Nah, sekarang ini agak kacau nih biru. Teman-teman bisa export as image. Export. Nah, selesai. Ini ada bordernya di sini. Terus ini adalah lebihnya. Bagian apa? Bagian samping dari apa ini namanya, Gen? Dari layoutnya. Ya, ininya perpotongan dari layoutnya tadi. Itu kita tampilkan di sini, tapi juga ada bordernya. Jadi, ini bagian mobilenya yang bisa di scroll ke bawah. Kemudian juga ini perpotongannya tadi. Itu cara ngakalinnya ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau, ya udah pakai frame aja gini, nggak masalah juga. Ininya mau dipotong gini juga nggak masalah sih. Itu aja untuk kendala export Miro kemarin. Untuk kalau teman-teman mau nambahin HP, silahkan cari mockup-nya di Google, banyak banget, terus dipasang di sini. Cuman kita nggak masalah juga kalau misalnya teman-teman nggak pakai mockup HP. Mau polosan gini juga nggak masalah, yang penting bentuknya HP, jangan bentuk website. Itu aja untuk video hari ini. Untuk pembagian kelompoknya silahkan satu kelompok 2 orang. Kalau misalnya teman-teman jumlahnya ganjil atau memang ada orang yang tidak aktif sehingga menyebabkan jumlahnya jadi ganjil, ya silakan
berkelompok 3 orang, atau sendiri juga nggak masalah. Kalau memang Anda nyaman individu dan juga introvert. Cie. Oke. Terima kasih teman-teman udah praktikum IMK yang terakhir hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat selama 6 pertemuan ini. Amin. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanya ke asfraknya masing-masing, A2 dan A1. Oke, sekian itu video dari kami. Mohon maaf apabila ada salah ucap maupun kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you guys.